Kuil di Brabant di wilayah kota Matia Louvain, wilayah Flemish Belgia, merupakan tempat suci pengganti, kuil bawah Gunung Garizim di Israel. Kaisar Hadrianus merenovasi kuil di Gunung Garizim, dan mendedikasikannya kepada Dewa Jupiter. Ada sekelompok kecil Kristen yang menetap di sana, yang hidup mereka sangat menderita di bawah tekanan orang Samaria. Pada tahun 474, Kaisar memberikan Gunung Garizim kepada orang-orang Kristen. Lalu mereka membangun sebuah gereja di atasnya, yang didedikasikan kepada Bunda Perawan Terberkati. Setelah penaklukan oleh kaum Muslim, agama Kristen praktis tersingkir dan menghilang dari distrik tersebut. Prancis menebus kesalahannya dengan mendirikan tempat suci pengganti, bagi Bunda Maria, di wilayah kota Matia Louvain. Patung kuno Bunda Maria dari Sichem, yang biasa disebut Our Lady of Sichem, atau Our Lady of Serpenhovel, yang merupakan gelar yang lebih umum digunakan saat ini, ditempatkan di sana dan dihormati oleh masyarakat Belgia. Bunda Maria memberi penghargaan kepada umat beriman dengan murah hati, atas perhatian saleh mereka. Bunda Maria dari Serpenhovel, adalah gelar yang diberikan kepada Bunda Maria, yang menurut sejarahnya, muncul di pohon oak di Sichem pada akhir abad pertengahan. Sejak saat itu, patung disimpan dan dihormati di Basilika Our Lady of Serpenhovel, dan telah didatangi oleh ribuan peziarah setiap tahunnya. Serpenhovel merupakan salah satu tempat ziarah tertua di Belgia. Selama Kontra-Reformasi, tempat ini menjadi tempat ziarah populer bagi bangsawan agung Albert dari Austria, dan Isabella dari Spanyol. Mereka menyumbangkan beberapa eks-fotos kepada patung Grace. Kemakmuran Serpenhovel mencapai puncaknya pada abad ke-17. Orang-orang beriman datang dengan berjalan kaki dari jauh untuk memohon pertolongan dari Bunda Maria. Dikatakan bahwa ada banyak mukjizat telah terjadi di sini. Sebagian besar umat beriman mempersembahkan lilin dan uang kepada patung ajaib itu. Beberapa peziarah kaya menyumbangkan jubah untuk patung tersebut, yang sering kali dihiasi dengan brokat emas dan sulaman relief, renda, dan dihiasi dengan monogram dan bunga. Perhiasan dan mahkota juga disumbangkan. Patung rahmat itu dimahkotai secara khidmat oleh Kardinal Deschamps pada tanggal 25 Agustus tahun 1872, dengan izin Paus Pius ke-9. Pada tanggal 2 Februari tahun 2011, Paus Benediktus memberi mawar emas kepada patung tersebut. Kata dalam bahasa Prancis Montaigu, berasal dari bahasa Latin Mons Acutus, yang berarti, bukit tajam, yang dalam bahasa Belanda disebut Serpenhovel. Daerah ini terletak di Belgia, dekat Louvain di Keuskupan Agung Malines Brussel. Sumber tertulis yang tertua untuk devosi kepada Bunda Maria ini berasal dari abad ke-13, namun asal-usul sejarahnya sudah ada lama sekali sebelumnya. Pada tahun 1400, penduduk desa Sichem, yang juga meliputi dusun atau Serpenhovel, menulis sebuah dokumen publik. Mereka menyatakan bahwa, orang tua dan kakek nenek mereka, selalu bercerita tentang sebuah patung. Patung itu terkenal karena dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, terutama penyakit demam. Patung ini terletak di hutan Montaigu, dipajang di pohon oak yang sudah tua. Dalam cerita mereka, bahwa hampir setiap harinya di sana, terjadi penyembuhan yang ajaib. Tulisan tertua yang menceritakan tentang asal-usul patung Montaigu dalam agama Kristen, berasal dari Philip Newman, seorang pengacara dan humanis yang lahir di Brussels. Karyanya, Miracles de Notre Dame Advenue au Montaigu, berasal dari tahun 1603. Menurut catatan, suatu hari sekitar tahun 1500, seorang penggembala yang sedang menggiring kawanan dombanya untuk merumput di Bukit Montaigu, tiba-tiba dia menemukan patung Bunda Perawan Maria, yang jatuh dari pohon oak yang sudah tua. Penggembala itu ingin mengambil patung Bunda tersebut, untuk dirinya sendiri. Tapi saat tangannya menyentuh di atas patung itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi terdiam kaku, dan kakinya seolah-olah tertancap di tanah.
Ia berusaha untuk pergi dan melepaskan dirinya, tapi semua usahanya sia-sia. Hingga saat malam tiba, sang pemilik domba itu menunggu penggembalanya, yang hingga saat itu belum juga pulang. Dia menjadi merasa khawatir, dan memutuskan untuk mencarinya di perbukitan yang curam tersebut. Ketika akhirnya ia menemukan penggembala itu, dan melihat patungnya, dia pun akhirnya meletakkan patung itu kembali ke pohon ok. Tiba-tiba, kekuatan gaib yang menahan tubuh penggembala itu langsung hilang, ia pun dapat berjalan dengan bebas lagi. Sang gembala lalu dengan penuh hormat, membungkuk di hadapan patung perawan suci Maria. Kisah ini menyebar dengan sangat cepat, dan menarik banyak peziarah. Montaigu menjadi sangat terkenal. Pada tahun 1572, Alexander Farnese, bangsawan Parma, singgah di Montaigu. Sebelum ia dan pasukannya berbaris menuju Zichem, ia pergi untuk terlebih dahulu mendatangi patung ajaib perawan suci Maria, di tengah hutan perbukitan Montaigu yang curam. Pada sekitar tahun 1579, patung dinyatakan hilang. Di masa-masa kegelapan ini, di mana ada banyak pengemis sesat, penjahat, penganut ikonoklasme, dan penjara gereja meneror wilayah ini. Apakah mereka menghancurkannya atau membuangnya di hutan? Atau mencurinya untuk dijual kembali? Itu semua masih menjadi sebuah misteri bagi semua penduduk. Pengabdian kepada Notre Dame Montaigu mengalami masa-masa sulit yang berat. Namun api iman berkobar begitu hebat, sehingga para peziarah tetap saja terus berdatangan. Santa Bunda Maria tidak menghentikan jalannya penyembuhan ajaib selama 7 tahun, meski pohon ok tidak terpajang patung Bunda Maria lagi. Pada tahun 1586, beberapa bangsawan dari Zichem pergi ke kota Diez. Mereka membeli patung Bunda Perawan Maria dari seorang janda tua, yang sangat menghormati patung tersebut di rumahnya. Para pengelana itu menemukan bahwa patung itu sangat mirip dengan patung Montaigu yang hilang, jadi mereka meletakkan patung itu di pohon ok yang sudah tua di Montaigu. Semua orang yakin bahwa patung itu adalah patung Bunda Maria yang sebenarnya, yang dahulu hilang. Bertambahnya keajaiban yang terjadi, sekembalinya patung Bunda tersebut, tampaknya telah membuktikan keasliannya. Pada tahun 1506, seorang pria berusia sekitar 80 tahun yang dari daerah tersebut, bernama Arnold van Ine, bersaksi, bahwa ia secara pribadi mengenal 200 orang yang disembuhkan, oleh Notre Dame dari Montaigu. Di Zichem, ketika seseorang sakit, teman-teman, atau keluarga, mereka segera pergi dan mencari perantaraan Bunda Maria. Pada tahun 1602, Imam di Zichem, Kepala Biara Gottfried van Tienwinkel, memerintahkan pembangunan kapel kayu, di bawah naungan pohon linden, patung Bunda Perawan Maria ditempatkan di kapel ini. Pohon ok tua tersebut ditebang, kemudian kayunya dibuat menjadi beberapa patung Bunda Maria, namun tidak ada satupun yang menghasilkan keajaiban. Kapel kayu itu segera setelahnya menerima pentahbisan mukjizat pertama, pada tanggal 3 Januari tahun 1603, 3 orang dari Zichem datang berziarah ke dalam tempat suci kecil itu. Mereka berdoa sambil berlutut di kaki altar. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat setetes darah di bibir patung Bunda Perawan Suci. Peziarah itu menyekat tetesan itu, tapi kemudian tetesan darah muncul kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Kedua sahabat lainnya juga bersaksi atas keajaiban ini. Ketika mereka juga mencoba menyeka darah dari bibir patung itu, dan tetesan itu pun muncul kembali. Mukjizat itu tidak meragukan, karena patung itu tidak pernah memakai atau diberi pewarnaan apapun. Ketiga peziarah itu kemudian dikonfirmasi di bawah sumpah kepada seorang hakim Zichem, bahwa mereka secara pribadi, benar-benar mengalami peristiwa yang luar biasa itu. Tersebarnya berita keajaiban ini,
pada tahun itu juga jumlah peziarah melonjak jumlahnya, sehingga pada hari kelahiran Santa Perawan Maria saja, peziarah mencapai 200.000 orang. Saat itu, pada masa pemerintahan bangsawan Agung Albert dan Isabella yang diberkati, mereka memutuskan untuk mengganti kapel kayu dengan kapel batu. Pada tanggal 19 Juli tahun 1603, atas nama mereka, oleh Pangeran Frederik van den Berg, peletakan batu pertama dilaksanakan, sebagai tanda dimulainya pembangunan tempat suci yang baru. Pada tahun 1604, kapel itu harus kembali menghadapi ujian baru. 3 bulan setelah pemberkatan, atau beberapa hari sebelum tanggal kelahiran Bunda Perawan Suci, ada laporan bahwa sekelompok kesatria sesat mendekati kota Montaigu. Mereka pembenci dan anti-agama yang sangat kejam. Penduduk takut akan terjadi sesuatu pada tempat suci itu, jika para pembenci itu datang. Mereka pun bergegas mengamankan semua benda-benda suci gereja, seperti sakramen kudus, patung perawan, vas-vas suci, dan semua benda berharga lainnya. Ketika para kesatria pengemis sesat itu tiba, tidak ada benda apa-apa untuk dijarah, ini membuat mereka menjadi gusar. Mereka pun membakar rumah-rumah penduduk, dan mencoba menghancurkan tempat suci itu. Mereka membakar altar di dalam kapel, menghancurkan lukisan-lukisan, gambar-gambar, dan ruang pengakuan dosa. Santa Maria tidak hanya tidak mengizinkan tempat sucinya dihancurkan, tetapi ia memberikan tanda yang jelas tentang kuasanya terhadap musuh-musuh putranya. Seorang kesatria yang menunggang kuda buta, melewati kapel dan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata sambil berolok-olok, "Engkaulah yang menolong orang dan mengembalikan penglihatan orang buta. Lihatlah kudaku, kembalikan matanya." Dalam sekejap mata keajaiban pun terjadi, penglihatan kuda itu pun pulih kembali, tetapi justru sebaliknya, kesatria sesat itu yang tiba-tiba menjadi buta. Orang inilah yang kemudian bersaksi di hadapan para hakim Wet di Belanda, tentang fenomena ajaib ini. Archduke Albert dan Isabella setelah peristiwa ini, berkontribusi merestorasi kapel. Pohon-pohon ditanam di sekelilingnya. Di bawah naungan pohon-pohon tersebut, 7 kapel yang lebih kecil dibangun. Montaigu kemudian dipisahkan dari Zichem, dan menjadi kota yang mandiri. Pada tahun 1606, Paus Pius V, menyatakan indulgensi yang besar, bagi mereka yang mengunjungi tempat suci tersebut. Jumlah peziarah menjadi begitu besar, sehingga kapel tersebut tidak mampu lagi menampungnya. Jadi pada tahun 1607, Archduke Albert dan Isabella memutuskan untuk mengganti kapel tersebut, dengan sebuah gereja. Mereka meletakkan batu pertama pada tahun 1609, di hadapan Kardinal dan Uskup Agung Malines, serta seluruh istana kerajaan. Pembangunan memakan waktu 18 tahun, yang akhirnya pemberkatan gereja bisa dilaksanakan, pada tanggal 6 Juli tahun 1627. Sebuah chef d'oeuvre untuk menghormati Perawan Maria yang kudus. Para bangsawan agung dan bangsawan lainnya sangat murah hati, terhadap tempat suci Montaigu. Tempat suci itu segera menjadi salah satu tempat suci terkaya di negara itu. Hanya beberapa tempat suci di dunia yang memiliki hak istimewa untuk menerima kunjungan dari tokoh-tokoh terkenal seperti di Montaigu. Bahkan tempat suci ini juga pernah dikunjungi oleh Santo Johannes Bergmans, yang lahir dan tinggal di dekatnya, di kota Dies. Ia pergi setiap minggu, dengan rosario di tangan, untuk berdoa di tempat suci Montaigu. Selama 200 tahun berikutnya, Montaigu menikmati era kemakmuran yang luar biasa. Hal ini terjadi sejak dekrit Paus Urbanus ke-8, pada tanggal 27 Desember tahun 1624. Tempat suci yang tenang ini dijaga dan dilayani oleh para biarawan oratorian. Yang perlu dicatat juga adalah kenyataan bahwa,
Selama masa itu, perawan suci membebaskan penduduk Montaigu secara cepat dari wabah hama. Orang-orang sangat bersyukur, sehingga mereka mengadakan prosesi dengan obor dan lilin, untuk menghormati Bunda Perawan. Prosesi ini mereka ulangi setiap tahun, dan masih mereka lakukan hingga saat ini. Sayangnya, ketika Revolusi Prancis, ini menjadi masa-masa kelam bagi gereja. Pada tanggal 5 Januari tahun 1797, biara oratorian ditutup dan barang-barang mereka dijual. Pada tanggal 27 September tahun 1797, misa keagamaan dilarang dilaksanakan. Pada tanggal 5 Januari tahun 1798, barang-barang yang tidak sempat diamankan tepat pada waktunya, akhirnya disita. Orang-orang bahkan takut untuk memasuki gereja untuk mengikuti kebaktian keagamaan. Ini terjadi hingga pada tahun 1802, kemudian kebebasan beragama kembali bisa diterima. Oratorian kembali melayani di tempat suci, dan ziarah sedikit demi sedikit mendapatkan kembali kejayaan mereka seperti sebelumnya. 70 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Agustus tahun 1872, patung Notre Dame dari Montaigu dimahkotai atas nama Paus Pius ke-9, oleh Kardinal Decem, Uskup Agung Malines. Indulgensi penuh diberikan kepada semua yang datang dan berdoa di depan patung tersebut pada hari peringatan ini. Konon, tempat di mana altar itu berada sekarang, dulunya tempat berdirinya pohon oak tua yang kokoh, di mana tempat patung Bunda Maria ditemukan, pertama kalinya. Pada peringatan 50 tahun penobatan Notre Dame Montaigu, gereja tersebut diangkat ke martabat Basilika Minor, di Serpenhovel Zichem. Hal ini berdasarkan keputusan Kepausan Paus Pius ke-11, pada tanggal 2 Mei tahun 1922. Tempat suci ini merupakan tempat ziarah yang paling banyak dikunjungi peziarah di Belgia. Demikianlah kisah Bunda dari Serpenhovel, gelar yang diberikan kepada patung Bunda Maria, sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria, yang hadir menunjukkan kuasa karunia ajaibnya di Serpenhovel, Zichem, Belgia. Bunda Maria dari Serpenhovel, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.